Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Kehormatan Manusia. Satu hal yang sungguh-sungguh harus kita percayai, bahwa manusia itu benar-benar luar biasa. Sebab manusia diciptakan oleh Pencipta yang maha cerdas, maha agung, maha mulia, dengan keadaan segambar dengan Dia. Yang diharapkan juga manusia bisa serupa dengan Dia, dengan Allah yang menciptakan. Segambar dengan Allah maksudnya manusia memiliki komponen-komponen yang juga ada pada Allah. Manusia diciptakan menurut selem, artinya menurut gambar. Dan Allah menghendaki agar manusia memiliki selem atau gambar yang serupa dengan Dia. Serupa di sini dalam bahasa aslinya demuth. Memang selem dan demuth ini menurut teolog adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Merupakan rangkaian dua kata yang menyatu. Tetapi kenyataannya tidak bisa dibantah bahwa selem bisa terpisah dari demuth. Selem menunjuk pada gambar, sedangkan demuth menunjuk pada keserupaan. Allah menciptakan manusia pada mulanya menurut gambarnya, tetapi tidak menurut rupanya. Rupa di sini adalah kualitas, kualitas dari gambar atau kualitas dari selemnya disebut demuth. Maksud gambar di situ adalah manusia memiliki pikiran, perasaan seperti Allah, ya. Dan Allah menghendaki agar manusia dalam segala hal yang dilakukan sesuai dengan apa yang Allah ingini, atau manusia memiliki kecerdasan seperti kecerdasan Allah. Allah menghendaki agar setiap keputusan dan pilihan-pilihan manusia selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah yang dapat menyenangkan hati Allah. Allah bukanlah pribadi yang oportunis. Allah sebenarnya bisa, tidak membutuhkan apa-apa dan siapa-siapa. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambarnya, justru itu merupakan kehormatan bagi manusia tersebut. Dan kehormatan yang diberikan kepada makhluk ini, ya, memuat atau berisi tanggung jawab di mana manusia harus mengembangkan diri untuk bisa memiliki kecerdasan rohani, yaitu kemampuan di mana manusia bisa selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi sayang sekali manusia gagal. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia telah kehilangan kemuliaan. Kehilangan di sini berarti kurang, lack of. Manusia tidak mampu mencapai kecerdasan seperti yang Allah inginkan. Nah, inilah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Tentu manusia tidak akan bisa menyamai Allah, tetapi diharapkan manusia di dalam kecerdasannya bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan tentu saja ini terkait dengan porsi pergumulan yang dimiliki masing-masing individu. Saudaraku, kegagalan manusia untuk mencapai keserupaan dengan Allah inilah yang mengakibatkan Allah harus mengirim putra tunggalnya guna mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, saudara. Banyak orang berpikir keselamatan itu hanya sekitar di mana manusia terhindar dari neraka, ya. Hanya mengenai hal itu. Benar, namun sejatinya baru itu buah atau dampak dari akibat keselamatan, saudaraku. Sedangkan keselamatan itu sendiri sebenarnya, ya, diberikan agar manusia bisa memiliki keserupaan dengan Allah sesuai dengan rancangan Allah semula. Kegagalan Adam mencapai keserupaan dengan Allah mengakibatkan keturunannya mewarisi dosa. Artinya keturunan Adam,
berkeadaan seperti Adam yang juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 3 tertulis, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambarnya Adam bukan rupa dan gambar Allah. Kata rupa dan gambar dalam teks aslinya di sini juga selem dan demot, tetapi bukan selem dan demot Allah. Bukan gambar dan rupa Allah, tapi gambar dan rupa Adam, saudara. Dengan demikian, keturunan Adam tidak pernah melihat atau menemukan potret gambar diri manusia yang benar dan ideal. Karena Adam yang mestinya menjadi role model, gambar diri manusia yang ideal maksudnya tidak dapat mencapainya atau gagal. Mestinya Adamlah yang harus bertindak atau berfungsi sebagai pokok keselamatan, penggubah atau composer bagi anak cucu keturunannya. Tapi sayang, Adam gagal. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, yang di dalam satu perspektif diistilahkan sebagai agar manusia dapat menemukan kembali kecerdasan rohani. Kalau dikatakan menemukan kembali, bukan berarti manusia pernah mencapainya. Manusia belum pernah mencapainya, tetapi kesempatan yang hilang ini diberikan kembali kepada manusia, agar manusia dapat menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi saudaraku, dampak dari kejatuhan manusia itu akibatnya nampak jelas manusia menjadi manusia berdosa. Berdosa artinya meleset. Memang tidak semua manusia menjadi bejat, tetapi manusia tidak mampu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tidak bisa sinkron dengan Allah. Dan inilah kejatuhan itu, kemelesetan itu. Saudaraku sekalian, kecerdasan rohani inilah yang digali oleh pakar psikolog agar manusia bisa berperilaku baik, dan memang kenyataannya manusia bisa berperilaku baik. Tetapi mereka tidak mengenal standar kebaikan yang mestinya manusia harus miliki. Sebab standar kebaikan yang Allah kehendaki adalah Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan sekarang telah disingkapkan kepada kita, ya, pikiran kita dicerahi, sehingga kita dapat mengerti bahwa keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dalam hal ini manusia hendak dikembalikan kepada kecerdasan seperti yang Allah kehendaki, atau kecerdasan rohani. Saudaraku, kehormatan yang diberikan kepada manusia, ingat, memuat tanggung jawab di mana manusia harus mengembangkan diri agar bisa memiliki kecerdasan rohani, yaitu kemampuan untuk selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.